da 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 la da 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 la da 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 la da da da. Away in a manger, no crib for his bed. The little Lord Jesus lay down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da da da. The candles are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus no crying he makes. I love thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my side till morning is nigh. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da da da. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by forever, ever, and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and take us to heaven to live with thee there. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da da da, la da 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 da. Fanya, bangun. Kita udah mau online service nih. Oh iya, ayo kok. Kamera rolling 5, 4, 3, 2, 1. Hello FLC. Welcome to FLC Online Christmas Celebration. Hope comes home. Ngomong-ngomong, tadi Fanya itu ngimpi apa sih sampai lelap banget begitu? Jadi tuh aku teringat tahun lalu kok. Kalau tahun lalu liburan semester aku bisa ke luar negeri, bisa coba-cobain makanan, bisa jalan-jalan. Dan aku juga punya kesempatan untuk berbagi dengan anak-anak yang kurang berkecukupan. Aku berdoa semoga tahun depan bisa aku lakukan kembali seperti itu kali ya. Hope comes home. Itu percis banget tuh dengan mimpi Fanya barusan dengan tema Natal kita tahun ini. Bahwa Yesus datang sebagai sebuah harapan untuk kita, untuk keluarga kita, dan bahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan online service kita pada hari ini. Yes, amin. Saudara yang di rumah juga boleh ketik amin sebanyak-banyaknya di kolom komen sekarang ya. Atau juga boleh menulis Hope comes home. Aku bisa merasakan nih kok kalau sekarang FLC family yang ada di rumah sedang semangat banget untuk ngerayain Christmas celebration tahun ini. Iya, ini luar biasa banget sih. Bahkan kita aja yang ada di sini bisa merasakan gairah mereka, antusias mereka, bahwa mereka begitu siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan bersama-sama. Oh ya, dan jangan di skip ya, karena kita punya banyak sekali performance yang luar biasa di sepanjang acara ini. Enjoy the service. Ini keluargaku. Hampir genap 10 bulan kami semua di rumah aja karena virus COVID-19. Kapan ya ini berakhir? Aku kangen sekolah, pengen ketemu teman-teman. Itu kakak aku. Selain sekolah dari rumah aja, dia juga nyanyi setiap hari. Nah, itu mama aku. Pinter banget masaknya. Selama di rumah aja, mama masak banyak banget. Kalau yang itu papa aku, dia hebat banget. Selama pandemi, dia selalu bekerja keras walaupun dari rumah aja. Kakak gimana sekolahnya? Pagi. Pagi, Pak. Udah ada rotinya enak banget. Loh, Jos mana? Kok belum datang? Kayaknya dia masih di kamar deh, Jos. Hey, Jos. Pagi, Jos.
Yuk. Jos mau sarapan apa? Roti aja. Roti aja. Oke. Enak banget kesukaan kakak. Kak Sevia gimana kuliahnya? Namun, suatu hari, Papa dikejutkan dengan berita yang paling kami takutkan terjadi di keluarga kami karena dampak pandemi ini. Tapi kami mohon maaf, Pak. Perusahaan sudah tidak bisa lagi melanjutkan kontrak kerja karena kondisi pandemik. Menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan juga. Jadi, kami akan menghubungi setiap karyawan kembali jika perusahaan sudah membaik ya. Kami mohon maaf sebelumnya, Pak. Ada apa, Pak? Ini mah perusahaan lagi ngurangin karyawan. Jadi Bapak kena PHK dari perusahaan. Kondisi rumah sangat hening dan situasi sedih karena Mama dan Papa sangat terpukul dengan diberhentikannya Papa dari pekerjaan satu-satunya. Namun, Mama sebaliknya tetap mencari cara untuk menolong situasi ini. Sama Papa bareng-bareng. Yaudah kalau Bagus kayak gitu kita ibadah online dulu aja yuk. Oke. Saya mau menyampaikan apa yang Tuhan titipkan. Siapa yang lagi gak susah hari ini? Siapa yang lagi gak takut, bingung, atau juga khawatir? Semua mengalami kok. Cuman mungkin volumenya, porsinya beda-beda. Aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Wih, sibuk banget nih si Mama. Iya nih Kak, kakak harus lihat ya. Kuenya. Tadi Mama bikin kue, terus banyak banget nih yang pesen nih. Bagus gak? Wah, bagus banget. Iya, Mama tadi habis foto nih. Kakak mau bantuin Mama? Mau. Pasti Papa seneng banget nih. Pasti. Nih, kakak masukin ke sini ya. Oke. Oke. Mama foto-foto lagi ya. Siap. Ya ampun mah, kue banyak amat. Mau ngapain? Nih, tadi Mama bikin cookies, terus Mama jualin dia di Instagram. Banyak loh yang pesen. Oh Ya iya. kan? Nah, kira-kira kalau misalnya Mama bikin judulnya Homemade with Hope, bagus gak? Oke, bagus. Nah, seperti khotbah yang tadi nih Pak, kalau misalnya kita lagi dalam kesusahan, kita nggak boleh hilang pengharapan. Kita bakal dapat hikmat deh. Sekarang Mama lagi bikin cookies buat jualan. Tuh ada yang masalah gitu, Mai. Iya. Kita oke dulu. Iya. Banyak banget yang pesen. Ma, ada punya tugas bahasa Indonesia dan matematika, Ma, tapi nggak ngerti cara ngerjainnya. Oh, yang mana deh? Coba kakak sama papa bantuin beresin kue dulu ya. Oh iya. Papa bantuin juga ya. Iya. Yaudah, kita kerjain di situ aja yuk. Ma, ini PR-nya, Ma. Susah banget. Gak ngerti-ngerti. Coba kalau belajarnya langsung di sekolah aja, pasti nggak sesusah ini. Ayo, Ade inget nggak tadi waktu ibadah ada lagu Aku Bisa, Aku Bisa, itu gimana lagunya dek? Mama lupa gimana caranya nyanyinya. Bukan seperti itu, Ma. Oh, terus gimana dong? Lagunya begini. Lagunya. Sini, Dede duduk sama kakak. Tapi, Ma, aku ngerasa
banyak banget kesusahan selama online gini. Udah aku belajar di rumah, kuliah di rumah, ketemu teman-teman juga di rumah. Capek banget, apalagi ibadah online. Aku nggak bisa fokus, mah. Ada juga penasaran, mah. Emangnya walaupun kita ibadah dari rumah aja masih tetap bisa dekat dengan Tuhan Yesus? Tuhan itu hanya sejauh doa dan ucapan syukur kita untuk apa yang kita nikmatin selama ini. Sama nih seperti mama yang berdoa dan mengucap syukur, punya kakak yang suaranya bagus, punya adik yang pintar banget. Mama tahu kalau Tuhan Yesus itu dekat di hati kita. Dan kakak bersyukur punya mama yang hebat banget. Ada juga bersyukur punya mama yang masakannya enak sedunia. Terima kasih. Dan bersyukur punya papa yang juara sedunia. Luar biasa. Papa juga bersyukur punya tim support yang luar biasa, punya adik, punya kakak, punya mama yang selalu support papa. Walaupun papa sempat ada masalah dengan pekerjaan, tapi kamu semua yang support dan papa bersyukur banget sama Tuhan. Karena ada kalian semua. Adek, tadi lagu yang papa denger yang aku bisa gimana sih? Coba kasih tau papa dong, ajarin papa. Oke pak, tapi pakai gerakannya ya. Oke, gerakan. Oke. Ayo. Sambil berdiri. Oke, yuk. Aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Ini harapan yang Tuhan taruh di hati keluargaku. Walau papa harus berhenti bekerja sementara waktu sampai situasi membaik dan kami di rumah aja, kami terus mau dekat dengan Tuhan lewat doa dan mau selalu bersyukur. Terima kasih sudah menyaksikan cerita keluarga kami. Fa la 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 la. Fa la 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 la.
mari kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita hari ini. Dimanapun kita berada, saya percaya kuasa Tuhan yang senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kita. Saat ini ada Sang Juru Selamat yang lahir bagi kita semua. Saya mau ajak kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Kita mau sama-sama bersorak melompat bagi Tuhan. Haleluya! kasih Tuhan, kami masih boleh ada di tempat ini. Kami masih boleh Tuhan ada di rumah kami masing-masing untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di hari kelahiran-Mu ini Tuhan. Mungkin dari banyak antara kami Tuhan Yesus yang sedang mengalami akhir-akhir ini merasa kehilangan atau merasakan depresi Tuhan. Atau apapun yang sedang kami alami Tuhan. Masalah sakit penyakit atau apapun itu Tuhan. Tapi hari ini kami mau perkatakan Tuhan, bahwa pengharapan tidak akan pernah mengecewakan kami. Sebab Roh Kudus dan kasih setia-Mu selalu ada Tuhan di dalam hati kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari dengan iman, saudara, kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya, haleluya Yesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence.
atasku, kebaikan-Mu sempurnakanku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, yang selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Kau setia Tuhan. Bapakku yang setia, yang selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, nyatakan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Tahun 2020 ini tahun yang berwarna banget ya buat kehidupan kami. Karena dari 2000 awal tanggal 1 itu udah cobaan itu udah mulai datang. Karena salah satu usaha kami itu udah terkena dampak banjir. Jadi 1 bulan itu sudah tidak beroperasi gitu. Nah kemudian perjalanan waktu, pandemi, sampai akhirnya efeknya itu di Maret ternyata berimbas ke usaha kami. Salah satu usaha kami mesti kami tutup permanen. Selama pernikahan kami selama 7 tahun ini juga Tuhan percayakan istri saya juga mengandung. Nah jadi awal tahun yang berwarna buat kami. Di bulan yang kami nanti-nantikan, tepatnya di 1 Agustus, bayi kami lahir. Bayi kami lahir, tapi tidak di situ aja.
setelah 2 minggu bayi kami lahir, ternyata Tuhan kasih cobaan baru buat kami. Apa yang kami takutkan selama ini di masa pandemi ini, itu terjadi dalam kehidupan kami. Saya disuspek positif COVID-19. Ternyata bukan saya aja, keluarga saya, seluruh keluarga saya kena juga positif. Kita juga sangat takut ya dalam bayi kami ini baru berusia 2 minggu. Terus di mana keadaan saya baru pasca melahirkan, di mana juga masih dalam proses pemulihan. Saya juga harus merawat semuanya tersendiri karena semua harus isolasi mandiri masing-masing. Jadi ngurus baby, ngurus diri dia, ngurus pemulihan dia juga. Secara manusia kita tuh takut. Pertama awal-awal kita juga untuk kita ke gereja, even ke gereja pun kita takut gitu. Takut orang nanti pikir gimana. Takut orang mungkin, aduh ini kalau kena ini dijauhi atau gimana gitu, dikucilkan atau gimana. Sempat, apalagi di lingkungan rumah saya juga, tetangga gimana ya. Nanti kalau dijemput ambulan gimana ya atau gimana. Jadi kayak ada ya tekanan-tekanan itu biasa lah gitu. Takutnya juga dalam kondisi keuangan di mana kita juga usaha kita kemarin berdampak banget di bulan Maret, semua kita banyakkan usaha kita di gedung dan di mana pemerintah suruh semua gedung diharuskan tutup. Tapi puji Tuhan juga Tuhan tetap pelihara kita lah walaupun dalam kondisi yang tidak baik seperti ini. Tapi Tuhan tetap pelihara kita dan tidak pernah biarkan kita tuh jatuh banget. Yang support pertama kita waktu saya kena suspek itu, saya cerita ke teman-teman gereja, dan kemudian juga Pastor Josh juga sempat tuh hubungi kita juga, memberikan support, semangat bahwa kita bisa melewati ini bersama Tuhan, dan juga mendoakan kita. Teman-teman Passion juga, saya bersyukur juga punya teman-teman Passion kan, karena kita aktif Passion, teman-teman Passion juga sangat mendukung kita juga. Ya kan, mereka doain saya, bilang cepat sembuh semua, tenang aja pasti bisa lewatin semua. Jadi kayak ada teman-teman yang di sekeliling kita yang positif itu, kita jadi semangat juga gitu kan. Oh iya gini-gini. Jadi kayak kita merasa di care gitu. Kita curhat ke teman aja kita merasa lega juga karena kita bisa cerita kan. Jadi lingkungan sih lebih banyak support kita. Jadi kayak ada teman-teman yang care itu menguatkan kita sih. Dan puji Tuhan juga di mana suami saya juga ternyata 2 minggu di swab kembali ternyata negatif, dan saya juga menyusul dan juga mertua saya juga menyusul. Dan puji Tuhan ya semuanya kita dalam keadaan yang baik-baik. Bayi kita sehat, tidak ada keluhan, tidak ada apa. Jadi puji Tuhan kita pulih dengan baik juga sih. Sampai sekarang di bulan Desember satu-satu Tuhan pulihkan, bahkan juga lebih dari yang kami ekspektasikan. Kemarin kita sempat tutup, tapi di bidang lain juga Tuhan bukakan jalan juga buat kita. Jangan takut, tetap berharap pada Tuhan, percaya aja bahwa waktu Tuhan tuh bukan waktu kita, tapi kita percaya aja waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik buat kita. Buat seluruh jemaat FLC, percayalah pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita, dan juga cari lingkungan-lingkungan yang positif, teman-teman yang positif, ya kan, untuk membangun kehidupan rohani kita. Jadi kalau kita ada pencobaan atau ada masalah, ada teman-teman di sekeliling kita yang positif yang mensupport kita sehingga kita bisa melewati dengan baik. Saya percaya setiap kita ada dalam hadiratnya. Ada sukacita dan ada syukur. Dan itu semua bisa terjadi, kita alami saat ini di ibadah Natal FLC 2020 oleh karena keluarga kita FLC Worship telah membantu kita semua untuk ada selalu di hadirat Tuhan. Saya berterima kasih untuk semua tim FLC Worship dan semua tim yang telah bekerja membantu kita semua. Sehingga saya percaya dimanapun kita berada, kita tidak kehilangan momen terbaik di akhir tahun, yaitu merayakan Natal bersama FLC 2020. Semua kita, ya, semua kita ada di musim kehidupan yang tidak mudah. Bisa dikatakan sangat berat. Ya, kita mengalami, siapapun kita, dimanapun kita berada, bahkan dunia mengalaminya karena pandemi COVID-19 ini. Tidak sedikit di antara kita berkata sudah capek, udah jenuh, bahkan gak sedikit juga loh yang putus asa sampai hilang harapan. Sampai gak tahu lagi mau buat apa. Dan sudah rasanya mau mengakhiri kehidupannya. Tapi saat ini saya hadir. Tuhan izinkan saya boleh mengambil bagian dalam kebersamaan kita semua.
menyampaikan apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan ingin sampaikan di kehidupanmu dimanapun Anda berada. Saya ingin katakan saat ini bahwa jangan putus asa. Jangan membuat keputusan yang fatal yang membuat Tuhan bersedih atas hidup kita. Karena kita semua mempunyai Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah raja di atas segala raja. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bahkan kita hidup sampai hari ini, kita masih bisa beribadah. Karena Dia mengasihi. Karena anugerahnya besar buat kita. Itu sebabnya dalam Yesus ada harapan. Dalam Yesus ada harapan. Tema Natal FLC 2020 adalah Hope Comes Home. Harapan datang di rumahmu. Harapan datang di kehidupanmu. Biarlah saat ini kita semua menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan di kehidupan kita. Dan kita bisa melanjutkan kehidupan akhir tahun kita dengan luar biasa. Karena Tuhan beserta dengan kita. Sebelum lanjut, saja kita semua mari sama-sama menyatukan hati, kita berdoa. Kembali saat ini kami datang dengan penuh rasa terima kasih. Dengan kerendahan hati juga ketulusan. Kami percaya perjalanan kami sampai akhir tahun ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau tetap percaya rencana-Mu tidak pernah gagal. Yang terbaik digenapi di kehidupan kami. Indah pada waktunya. Dan kami percaya saat ini adalah waktu terbaik kami untuk mengingat kembali, merayakan apa yang Bapa sudah berikan di kehidupan kami. Yaitu Engkau Yesus lahir ke dalam dunia ini. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu, sebab firman-Mu adalah makanan terbaik untuk kami semua. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima firman sama-sama, yuk kita katakan amin. Alkitab berkata di Amsal 23 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan, karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, dimanapun Anda berada, jangan berhenti dengan kehidupanmu. Jangan hidup dalam keputusasaan. Dan jangan mundur. But step forward. Tetap melangkah ke depan. Langkah demi langkah. Seperti apa yang Anda semua telah nikmati lewat pujian penyembahan. Yang teman-teman FLC Worship telah sampaikan buat kita. Kita telah nikmati. Saya percaya dari tadi kita bernyanyi. Memuji, menyembah. Bukannya kita tidak merasakan apa-apa. Saya percaya kuasa Tuhan telah hadir dimanapun Anda berada. Mujizat sudah terjadi. Karena itu yang Alkitab katakan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ingatlah ini, di saat Anda merasa tidak berdaya dan tidak sedikit dari kita semua mungkin merasa tidak berdaya, merasa tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan, dan tidak ada pembelaan. Ingat ini. Ketidakberdayaan atau keadaan di mana tidak ada pertolongan itu adalah kondisi. Dan kondisi selalu bisa berubah. Berbeda dengan tidak adanya harapan. Tidak adanya harapan adalah sebuah keputusan. Keputusan selalu akan membuat sesuatu itu terjadi. Jadi hati-hatilah dengan sekarang apa yang ada di hati dan pikiranmu. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang mungkin kita katakan terus-menerus selama ini. Di pikiran hati kita yang buruk tentang diri kita sendiri. Tentang kondisi, tentang keadaan. Dan ternyata
Waktu semua itu kita biarkan hari demi hari, kita mulai merasa hidup kita tidak ada energinya lagi. Tidak ada semangat, tidak ada gairahnya lagi. Dan kita mulai bertanya-tanya, kenapa ya? Itu semua terjadi karena keputusan yang kita buat. Keputusan untuk berkata bahwa tidak ada harapan lagi. Kita lupa, kita hidup ada hari ini bukan karena kekuatan kita. Alkitab berkata bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi semua karena Tuhan. Bersyukurlah kalau saat ini kita semua masih bisa beribadah Natal. Ini bukan tentang pilihan yang Anda buat untuk Anda bisa beribadah. Tapi waktu Anda bisa menyaksikan acara ini semua karena pilihannya, keputusannya Tuhan sendiri di hidup Anda. Dan percayalah, ini adalah waktu momen di mana Tuhan datang, Tuhan sendiri hadir di kehidupanmu. Untuk apa? Melayani kita semua. Bukankah Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan kita, bahkan sampai rela mati di kayu salib? Saya berdoa biarlah Natal FLC ini memberikan saudara harapan, semangat, dan gairah untuk hidup. Karena saudara percaya Yesus mengasihi kita semua. Musim ini tidak mudah. Begitu banyak di antara kita bahkan sendiri mengalami. Di mana mungkin kita bertanya-tanya, ada hal-hal yang mungkin tidak kita miliki lagi tahun ini, diambil dari kita. Ada begitu banyak sesama kita kehilangan pekerjaan, gaji yang dipotong. Gak sedikit di antara kita bahkan harus kehilangan orang-orang yang dikasih, dicintainya oleh karena musim kondisi keadaan pandemik dan COVID-19 ini. Kehidupan keluarga dalam kerukunan juga mulai berubah. Karena lebih banyak waktu di musim ini kita bersama dengan keluarga kita dan seringkali kita nggak siap untuk selalu ada sama-sama. Kita nggak terbiasa untuk bisa ngobrol, berkomunikasi. Bahkan kita juga jika Anda memiliki anak Anda tidak bisa lagi ke sekolah dan bahkan mungkin walaupun seperti anak saya, anak kami belum bersekolah, tapi setiap hari nggak bisa kemana-mana dan lebih banyak waktu dihabiskan di rumah dan kelihatannya memang simple tetapi kenyataannya tidak mudah. Banyak yang stres, banyak yang jenuh dan bosan. Dan mulai nggak menikmati kehidupan yang terbaik sebenarnya yang Tuhan sedang berikan untuk kita semua. Memang sangat ironis. Seringkali kenyataannya, keadaan yang tidak baik, bahkan yang kita katakan buruk untuk kita, ironisnya seringkali bisa membuat kehidupan kualitas dan karakter kita lebih baik dari sebelumnya. Karena kita percaya. Alkitab katakan dia tidak pernah merancangkan yang jahat. Bahkan kecelakaan buat kita, dia selalu merancangkan yang terbaik. Sebagaimana dia sampaikan, Tuhan sampaikan kepada Nabi Yeremia. Untuk dikatakan kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan di Babel saat mereka semua apa? Sudah putus asa. Mereka semua sudah gak nyaman dengan kehidupan penderitaan karena mereka merasa mereka tidak dianggap lagi, mereka tidak punya masa depan lagi karena mereka ada dalam pembuangan. Tapi di saat-saat akhir mereka akan membuat keputusan yang fatal buat mereka. Tuhan mengutus hambanya Nabi Yeremia untuk sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak pernah merancangkan yang jahat. Sekali-kali bahkan Tuhan tidak pernah mau membinasakan. Itulah kenapa dia utus anak yang tunggal satu-satunya. Datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita. Tujuannya cuma satu, menyelamatkan kita. Saudara dimanapun Anda berada, saya ingin katakan, hidupmu tidak sia-sia. Hidupmu berharga. Hidupmu sangat-sangat dihormati dan disayang oleh Tuhan. Percayalah, yang terbaik akan terjadi di rumahmu. Yang terbaik akan terjadi di kehidupanmu. Yang terbaik akan terjadi di keluargamu. Karena Yesus tidak pernah gagal memberikan harapan. Hope comes to your home.
dan pasti terjadi. Mari katakan sama-sama. Dengan mulutmu. Katakan kepada kiri kanan dengan keluargamu dimanapun Anda berada. Di hidup kita bersama Tuhan ada harapan. Di hidup kita bersama Tuhan ada harapan. Kita merayakan Natal saat ini. Sebuah perayaan Natal yang tidak biasa-biasa saja, bahkan mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Di mana Natal yang biasanya kita rayakan bersama-sama. Penuh syukur, penuh kenikmatan, penuh kegirangan. Karena kita bisa berkumpul sama-sama. Seorang akan yang lain. Sebagai satu keluarga tubuh Kristus. Tapi saat ini, tahun ini, itu semua tidak terjadi. Bukan hal yang biasa. Tetapi percayalah dalam Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan. Yang terbaik, the best is yet to come. Sabarlah, tenanglah. Karena hal yang terbaik daripada Tuhan terjadi di hidup kita tidak ditentukan oleh waktu dan keadaan. Hope comes home. Rumah bicara tentang keluargamu. Rumah bicara tentang pekerjaanmu. Rumah bicara tentang komunitasmu. Rumah bicara tentang gerejamu. Gereja lokalmu. Mungkin saat ini kita merayakan Natal dan menyaksikan Natal FLC 2020 ini dari rumah kita sendiri. Ada sesama kita yang mungkin menyaksikan merayakan dari rumah sakit, rumah panti jompo, rumah yatim, bahkan rumah tahanan. Tapi dimanapun Anda berada, saya ingin katakan, rumah sejati kita yang terbaik adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yang mau tinggal di kehidupan kita. Dan saat ini, Yesus ada bersamamu. Yesus ada denganmu. Roma 15 ayat 13 Alkitab berkata, Allah adalah tempat kalian berharap. Dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Semoga Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera karena kalian percaya kepadanya. Supaya dengan kuasa Roh Allah kalian makin berharap kepada Allah. Percayalah, sukacita dari Tuhan akan mengisi hidupmu. Sejahtera dari Tuhan akan melingkupi hidupmu. Dan Tuhan akan lakukan itu semua. Karena kita tidak berhenti percaya kepada Dia. Saya berdoa lewat acara Natal 2020 Forward Living Church. Ada hadirat, ada kuasa urapan yang baru hadir untuk kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi manusia yang sama. Pribadi yang sama karena yang lama sudah berlalu. Waktu Yesus datang ke dalam dunia. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku Dia adalah Tuhan. Terima kabar baik, terima sukacita, terima kemenangan saat ini terjadi di hidupmu dalam nama Yesus. Dan waktu engkau percaya Yesus adalah Tuhan, perkatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Maka percayalah, semua yang kau bisa lihat, semua yang kau bisa bayangkan tentang kehidupanmu, bahkan di perjalanan hidup kita, di penghujung tahun 2020 ini, saya ingin katakan, tidak ada kata terlambat. Bisa terjadi dan sudah terjadi. Terlalu banyak cerita, terlalu banyak kesaksian. Kita semua, bahkan saya, kami keluarga mengalami. Bukan hal yang mudah terjadi di tahun ini. Kesusahan demi kesusahan. Judul-judul tantangan silih berganti bagi setiap kita. Tapi saya juga mendengar, saya sendiri mengalami betapa luar biasanya Tuhan kita tidak pernah tinggal diam. Dia selalu bekerja. Bukankah Dia panggil kita sebagai satu tubuh, satu keluarga, menyatukan kita di dalam rumahnya. Rumah bicara tentang gereja, yaitu gereja lokal kita juga tentunya. Saya bersyukur untuk semua tim, semua keluarga FLC yang di masa pandemik ini, bulan demi bulan hampir 1 tahun penuh. Luar biasa.
seluruh volunteers tidak berhenti melayani day by day. Saya nggak bisa balas dengan apa-apa, tapi saya selalu katakan, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Dan saya ingin katakan, selagi punya kesempatan, melakukan yang baik, bahkan melayani Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Karena pasti kok, ada waktu dan saatnya akan tiba. Kita mau melayani, kita mau melakukan, tapi kesempatan sudah tidak ada lagi. I'm not perfect, tapi saya bersyukur. Kasih kuasa firman Tuhan begitu kokoh. Itulah kenapa firman adalah alfa dan omega, awal dan akhir. Ya, kita semua ada di pandemi COVID-19 ini. Tapi terang Tuhan tidak pernah ketutup dengan kegelapan. Terang Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Dan jika Dia hadir, kegelapan pasti kalah. Dan saya percaya tahun ini, ya ada banyak yang tidak sesuai terjadi. Tapi perhatikan. Kehidupanmu seutuhnya tidak hancur, tidak rusak, tidak cacat, dan tidak gagal. Perhatikan ini, di dalam Tuhan, kehidupanmu seutuhnya. Bahkan waktu kita di dalam Tuhan bersama dengan seluruh keluarga kita. Percayalah, yang terbaik day by day dilengkapi oleh Tuhan, termasuk lewat ibadah ini. Saya percaya dimanapun Anda berada, mujizat sudah terjadi. Itulah kenapa saya ingatkan, tetap bersama, tetap dalam unity, tetap dalam kekompakan, supaya waktu kita hidup sebagai satu keluarga, kita bisa bergandengan tangan, kita bisa berpelukan, kita bisa saling menjaga, menyemangati, mendoakan, dan kita akan melihat bagaimana setiap kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, bahkan diri kita sendiri, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita hidup melangkah oleh karena ada kasih keteladanan Kristus di dalamnya. Dan jika kita percaya akan hal itu, ingat ini. Kalau sudah waktunya Tuhan, if it's God's time, tidak ada yang bisa menghentikan. Tapi jika bukan waktunya Tuhan, tidak ada yang bisa memaksakan. Hope comes home. Harapan akan datang di kehidupanmu. Dan Yesus adalah harapan yang sejati. Biarlah saat ini kita persiapkan kehidupan kita dengan penuh hormat dan penuh bangga mengakhiri tahun ini. Ya, sedikit lagi kita masuk 2021. Mungkin ada banyak hal yang sedang kita pikirkan. Karena juga ada banyak yang kita harapkan tidak terjadi, tidak tercapai di tahun ini. Dan kita mulai berpikir, apalagi yang harus saya pikirkan, yang saya harapkan terjadi di tahun 2021. 2021 bukanlah tentang apa yang kita mau, tetapi siapa di kehidupan kita. Karena waktu kita sadar siapa yang akan selalu ada di kehidupan kita, maka percayalah, siapanya itulah yang akan menentukan apa yang akan terjadi di kehidupan kita. So, Yesus akan selalu menjadi pribadi yang utuh dan sempurna di kehidupan kita. Saya berdoa, jika saat ini saudara sedang diberkati, nikmati. Karena ada saatnya kita harus menghadapi tantangan dan pertempuran. Tapi jika saat ini Anda merasa sedang ada dalam tantangan dan pertempuran, don't give up, jangan mundur, step forward, bertahan, karena di depan saudara ada kemenangan, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan. Jadi berhenti untuk fokus dan berpikir apa yang tidak saudara miliki. Tapi fokus, berpikir, dan berlatihlah untuk mengucap syukur atas setiap progres dan proses yang sedang terjadi
di kehidupanmu saat ini. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Sekalipun COVID-19 belum selesai. Tapi kabar baik, Natal 2020, Desember ini, hope comes home. Ada harapan dari Yesus datang ke rumahmu, datang di kehidupanmu. Dia datang untuk memulihkan. Dia datang untuk menyembuhkan. Dia datang untuk memperbaiki. Dia datang untuk mengundang. Dia datang untuk mengajak. Dia datang untuk memeluk. Dia datang untuk mengampuni. Dan dia datang untuk memberi kita semua kesempatan yang baru dan kemenangan yang sudah dia siapkan untuk kita di akhir tahun ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum saya mengakhiri dengan doa, saya akan mengundang istri saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan titip untuk kita semua. Puji Tuhan, saya percaya Anda telah diberkati dengan luar biasa dengan apa yang sudah disampaikan firman Tuhan pada celebration Natal kita pada hari ini. Kami begitu mengucap syukur kalau Anda boleh menyaksikan dimanapun Anda berada, dan mungkin bisa ditambahkan bahwa begitu besar memang Tuhan yang sudah sediakan buat kami, tapi lebih penting dari itu kalau kita harus selalu punya percaya diri yang lebih ekstra terhadap janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kehidupan kita. Percaya diri berbicara tentang percaya. Percaya dan kesabaran yang kita harus latih sehari-hari kita supaya kita benar-benar bisa berharap kepada Tuhan. Karena di saat kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, disitulah kita memutari janji-janji Tuhan dengan ya dan amin. Dan kita tidak memutari dengan krisis atau masalah-masalah yang kita hadapi di hari-hari susah seperti hari ini. Tapi kami percaya bahwa jika kita punya pengharapan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kami, itu adalah jawaban. Dan di Natal ini kita diingatkan lagi tentang janji-janji yang Tuhan beri bagi kehidupan di setiap kehidupan kita. Jadi percaya dirilah terhadap yang Tuhan sudah janjikan. Percaya dirilah dengan iman yang kami miliki. Percaya dirilah dengan pengharapan yang kita punya. Karena itu akan menjadi bagian di mana kita akan menjadi testimoni atau menjadi bagian dalam kehidupan kita yang kita bisa menjadi alat demonstrasi kepada banyak orang di luar sana. Dimulai dari keluarga inti kita, dari komunitas kita, dari teman-teman kita, sahabat kita di kantor, di keluarga, dimanapun kita berada. Dan kami percaya bahwa kita belajar untuk melihat janji-janji Tuhan dengan sabar. Kita belajar untuk berdiam, dan kita belajar untuk menunjukkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita akan menjadi saksi-saksi yang hidup, yang memiliki pengharapan di rumah kita, di pribadi kita, di hati kita. Dan kita berjalan dengan terang Yesus dimanapun kita berada. Saya mengucap syukur atas komunitas FLC ini, karena di sini kita bisa berlatih, di sini kita bisa dibantu, kita bisa dibentuk. Jadi saya berdoa dimanapun Anda berada, ini menjadi bekal yang baik, benih yang baik. Dan biarlah rumah kita semua diterangi dengan pengharapan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami tidak kehilangan harapan. Dan kami bersyukur kalau kami bisa ada di bulan Desember 2020 ini adalah tanda di mana kami tahu semuanya Engkau sendiri yang menyediakan. Dan kalau Engkau yang menyediakan, pasti sempurna, pasti terbaik.
Roh Kudus bantu kami supaya terus sampai dalam perjalanan di penghujung tahun ini kami belajar mendengar, lebih lagi peka, supaya kami tetap tinggal dalam firman-Mu. Bahkan bantu kami semua menjadi momentum yang baik, menyiapkan diri masuk di tahun yang baru. Kami semua keluarga FLC belajar tidak hanya jadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami rayakan sorak-sorai sukacita saat ini, karena setiap kami punya harapan dalam Engkau Yesus. Thank you Jesus, thank you and thank you. Semuanya yang terbaik boleh kami terima. Terus berbicara, kami sudah diberkati dan kami siap menjadi berkat. Di dalam nama Yesus. Sama-sama yuk kita semua katakan, amin. Kita akan memasuki candlelight service yang akan dipimpin langsung oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit dan Sister Alena. Saudara dapat menyiapkan lilin bersama keluarga dan mengikuti dari tempat masing-masing. Namun sebelumnya kami sudah menyiapkan satu video yang berjudul Hope yang kami percaya dapat memberkati setiap saudara. Selamat menyaksikan. Suatu keinginan yang aku inginkan banget. Harapan adalah apa yang aku inginkan. Hope for me is about something that you want so badly to your life. Hope for me means something that you want to happen or an object that you expect better. Harapan aku bisa beli iPhone baru buat mami. Di tahun 2020 ini, dari sekian banyak kebaikan Tuhan yang kami rasakan itu yang baru kami lewati. Seperti yang kita tahu, sekarang ini kan semuanya sedang mewabah ya, pandemi COVID-19. Di mana kami keluarga besar, keluarga mama saya, adik saya, keluarganya, keluarga saya dan suami juga. Total ada 9 orang kita mengidap terkena COVID-19. Yang paling berat itu mama saya, bahkan sampai masuk ICU pakai ventilator, tapi puji Tuhan dengan kemurahan dan kasih Tuhan kita semua diizinkan untuk melewatinya. Senior pastor Pak Joshua kan selalu bilang, kalau Tuhan tuh udah bolak-balik di tahun 2020, udah kasih banyak hal yang udah dia siapin. Banyak hal yang rasanya kalau menurut akal pikiran tuh nggak bisa, nggak mungkin itu bisa terjadi gitu. Maksudnya kayaknya nggak bakal sanggup untuk ngadepin ini gitu. Cuma ada satu hal yang waktu itu, besok tuh adalah hari penentuan untuk saya putuskan apa yang akan saya lakukan. Cuma tiba-tiba jam 2 inget ada satu orang yang telepon. Itu orang yang maksudnya customer yang luar biasa, maksudnya salah satu orang yang penting. Dia coba telepon, Mar, kabarnya gimana gitu. Orang yang nggak pernah kontak sampai 5 tahun lebih. Terus dia bilang, baik kok, oh ya nanti malam siapin waktu ya, soalnya bapak tuh suaminya dia. Bapak mau telepon, karena kita tuh kepikiran sama kamu, kita mau tanya-tanya deh gitu. Iya kamu pokoknya tenang aja Mar, pokoknya nanti habis ini kita gini-gini banyak project gini. Terus sampai langsung dari situ bukan lama senyum sendiri gitu, lagi telepon tuh sambil senyum sendiri karena kayaknya Tuhan tuh cuma bilang, kamu tuh tenang aja, nggak usah ribet gitu, nggak usah takut. Memang semua yang kamu rasain susah, sebenarnya saya udah tahu apa jawabannya itu. Papa udah bisa menerima Tuhan Yesus. Kalau dulu kan dia fanatik banget tuh, maksudnya kalau ketemu orang Kristen aja, itu orang munafik begini kan. Tapi sekarang dia pun udah menerima dan ya di tempat dia itu udah ada komsel kecil-kecilan sih, itu dari Cici punya komsel, akhirnya ngajak papa untuk di rumahnya komsel. Jadi ada sih persekutuan kecil-kecilan lah gitu di rumah. Februari itu langsung Tuhan infokan, Tuhan kasihkan berkat, bisa hamil langsung. Walaupun mungkin proses kehamilan itu sebenarnya tidak mudah juga dengan usia saya yang seperti ini ya kan, udah berumur gitu. Tapi puji Tuhan langsung kasih. Walaupun pada saat ke dokter itu udah usia kandungan 2 bulan, dokter bilang ada miom di kandungan saya gitu kan. Nah bayinya udah umur 2 bulan gitu. Jadi dokter bilang
Dokter saya kebetulan memang ceplos-ceplos ngomongnya, ya kita lihat saja siapa yang bertahan, miomnya atau bayinya. Nah puji Tuhan, walaupun mungkin miomnya itu sampai di tengah-tengah kehamilan bisa sampai 9 cm seperti itu, puji Tuhan bayinya bisa bertahan dan selalu di atas normal beratnya rata-rata. 6 November akhirnya bayi kami bisa lahir. Kalau saya sih pasti saya ucapkan terima kasih kepada semua keluarga yang sudah beri support, dukungan, yang sudah membantu kami. Bahkan kalau kami misalnya ada masalah, bahkan keluarga itu yang mau menolong gitu, memberikan penyelesaian. Pertama sih pasti orang tua kan, karena maksudnya gara-gara COVID ini, karena stres di rumah kayak tetap maksudnya mama papa tuh tetap kayak ngajak keluar walaupun cuma makan di sekitaran rumah gitu kan. Terus teman-teman aku yang maksudnya kalau aku punya masalah, aku tuh kalau saya punya masalah sih aku tuh selalu aku pendam sendiri dan gak pernah aku tuh cerita ke mama papa. Kayak aku benar-benar pendam sendiri apapun masalah yang aku punya, dari yang kecil sampai besar banget. Terus buat gereja juga, maksudnya dari gereja selama walaupun online gini ibadah, tetap kayak ibadah apa sih khotbahnya tuh tetap nguatin gitu loh. Orang tua karena lu bersama-sama aja sih, selalu bersama gitu. Aku sih thanks banget sama mami papi aku tuh, pengorbanannya luar biasa, banting tulang nyari duit, anak 2 dengan pembiayaan yang gak murah, bayar listrik aja seadanya, kayak listrik bunyi bayar yang ada di kantong, ntar kalau next bunyi lagi bayar gitu. Baik banget sih. And I need to thank the member of my family who helped me get through this tough year 2020 was my father, my mother, my brother, and all my family members. Who are the people I want to say thank you for supporting me through the pandemic? It's my father, my mother, my sister, and everybody else in my family. And everybody else who has been supporting me. Yang pertama aku mau ngucapin sama Tuhan Yesus, sama Mami dan Papa, sama teman-teman yang udah mengajarkan aku berbuat baik. Tunjukkan Tuhan, Mami, Papi, Koko, karena Mami, Papi, Tuhan lebih sayang sama aku. Kalau saya harapannya ya pasti ya namanya kita berkeluarga, kita pengen punya momongan. Ya, kita udah menjalaninya hampir 5 tahun. Udah mau 5 tahun yang di bulan ini nih kita 5 tahun dan ya harapannya Tuhan berkenan dalam setiap doa kita, doa kami dikasih keturunan. Benar. Itu harapan utama kami untuk tahun ini ya, khusus untuk keluarga kami. Di goals aku di 2020 adalah aku mau punya utang lagi gitu. Kayak ini udah terlalu jauh dan terlalu rumit, aku bilang gitu. Itu mustahil kalau misalnya aku lunasin utang aku dalam waktu setahun. Tapi puji Tuhan banget di tahun 2020 di bulan Juni hutang aku lunas. Jadi diharapkan di tahun yang kedepannya lebih peka lagi aja sih dengan suara Tuhan. Udah gitu doang. Mama juga bilang, kamu tuh orang gampang banget emosian sih, sensitifan banget gitu-gitu kata mama kan. Terus aku sih pengennya jadi anak yang kangen. Nanti sih aku sih harapannya aku bisa jadi anak yang maksudnya lebih sabar lagi gitu, bisa jadi anak yang takut akan Tuhan gitu. Mudah-mudahan tahun depan udah nggak ada drama-drama deg-degan pembayaran. Supaya panjang umur sama sehat selalu. Selalu sehat, panjang umur, dan juga menjadi anak takut akan Tuhan. My hope for my family is for them to be blessed and safe from the start until the end of Corona or the pandemic. And for my sister, for her scar to be healed with no scarred up. The wish that I wish for my family is, I wish that my family is healthy from the start of Corona, and the middle of Corona, and the end of Corona, and Corona ended soon enough.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Haleluya. Biarlah terang dari setiap lilin yang kita miliki menjadi tanda bahwa terang akan selalu mengalahkan kegelapan. Dan terang tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Jadi dimanapun kita semua sedang berada, merayakan Natal 2020 ini. Apapun keadaan kondisi kehidupan kita, semua kita punya realita yang perlu kita hadapi. Tapi biarlah ibadah Natal ini menjadi kabar baik, sukacita. Bahkan menjadi harapan sejati di kehidupan kita semua. Karena Yesus, Tuhan kita, Raja kita, akan menjadi sumber harapan yang tidak pernah gagal. Dan Yesus Tuhan kita, Bapa kita sangat mencintai kita semua. Terlepas dari apa yang sedang terjadi. Dunia tidak sempurna, hidup kita tidak sempurna, keluarga kita tidak sempurna. Tapi percayalah harapan dari Yesus, yaitu kehidupannya sendiri, akan hadir di rumahmu. Akan hadir di kehidupanmu. Kami tidak akan pernah berhenti berdoa. Dan kami percaya, bahkan dalam perjalanan akhir tahun ini kita semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, akan merasakan dan mengalami bahwa saudara tidak ditinggalkan. Kita akan tetap melewati tahun ini dengan kekuatan, dengan kemenangan, dan harapan daripada Yesus sendiri. Dan saya percaya yang terbaik, mujizat, sudah terjadi dalam ibadah Natal yang sama-sama kita rayakan saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you so much FLC family. Thank you so much FLC community. Terima kasih.
Terima kasih kalau Anda hari ini beribadah dengan kami dan kami merayakan Natal. Mungkin gak seperti tahun sebelum-sebelumnya dan mungkin tidak seperti kita bayangkan di awal tahun ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap menyediakan yang terbaik buat kami dimanapun kami berada, dari manapun kami menonton program ini. Tapi kami percaya bahwa kita tetap harus mengucap syukur karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Dan mungkin kita jauh, mungkin kita ada jarak karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami mengucap syukur karena dengan adanya Natal, ada kehangatan di antara kita semua, ada kerukunan di antara kita semua, dan Sister berdoa ada damai sejahtera di setiap rumah kami FLC Family. Sister mengucap syukur atas semua FLC team yang hari ini terlibat di produksi program Natal kami. Begitu mengucap syukur bahwa begitu banyak volunteers kita yang mempunyai hati begitu besar. Karena tanpa mereka hari ini kita tidak bisa menikmati ibadah Christmas celebration. So from our hearts to yours, from here to your home, we wish you a Merry Christmas. We wish you all the joy dan biarlah selalu penyertaan Tuhan yang ada dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Dan mari sama-sama dimanapun Anda berada, yuk kita akhiri program dari ibadah Natal FLC 2020 ini. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi setiap tangan yang terangkat. Hamba berdoa biarlah cinta belas kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Hadir Bapa di setiap rumah kehidupan. Saat ini, setiap pribadi, keluarga yang sedang menyaksikan, dilawat dalam nama Yesus. Terima, haleluya, haleluya. Kehidupan yang baru terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Ada kekuatan hadirat-Mu Bapa mengalir masuk di setiap kami. Kami menjadi ciptaan yang baru. Ya Tuhan, kami akan akhiri tahun ini. Tapi satu hal kami percaya. Rencana-Mu sempurna digenapi untuk kami. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus tercurah mengalir di kehidupanmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati, mengucap syukur, bersukacita untuk Natal pada saat ini. Natal pada tahun yang luar biasa ini. Sama-sama yuk kita semua katakan amin. Selamat Natal, puji Tuhan. FLC Family diberkati hari ini. Jika saudara diberkati, tulis yes sebanyak-banyaknya di kolom komen ya. Karena kita percaya harapan sudah bangkit di setiap diri kita dan keluarga hari ini. Yes, dan hari ini juga kami rindu untuk mendoakan bagi Anda yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya pengharapan dalam kehidupan Anda. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segalanya. Bahkan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang baru kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan firman itu akan tertanam dan menghasilkan buah-buah yang baik bagi setiap kami. Di kesempatan ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Mungkin banyak dari kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan mungkin kami pernah menerimamu. Tapi dengan berjalannya waktu Tuhan, ada masalah, ada goncangan terjadi dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami katakan kami mau membuka hati kami. Kami mempersilahkan Engkau datang di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan di setiap hati kami Tuhan. Biarlah Engkau stay dan tinggal bersama dengan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ingin selalu dekat dengan kami.
Dan kami percaya Tuhan, komitmen kami hari ini, apa yang kami katakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya pengharapan di hidup kami, akan menjadi kekuatan dalam kami melangkah ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah berdoa, kami mengucap syukur. Kita katakan, amin. Kami juga memiliki komunitas yang dapat membantu Anda untuk terus bertumbuh, yaitu Passion. How to join? Klik link tree yang ada di bio Instagram @forwardlivingchurch, atau Anda dapat menghubungi nomor telepon gereja yang tertera di layar kaca Anda. Saya Fanya. Dan saya Kigan, pamit undur diri. Enjoy your Christmas day and see you next year. God bless you.